wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dan perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang telah menghadiri acara kami. Jadi untuk kegiatan kami pada dasarnya adalah kegiatan berbagi praktik baik tentang rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang sudah kami lakukan dari bulan September sampai bulan Desember ini. Untuk dari saya, perkenalkan saya Fitrianti, guru PJOK SMP Negeri 5 Yogyakarta. Mohon izin untuk bisa menyampaikan presentasi tentang FTL dari kegiatan PPKG kami. Untuk dari rencana kami, dari saya ada namanya Asam Basa. Nanti akan disemprot sama guru bahasa Indonesia ya, harusnya kan Asam Basa. Tapi maksudnya itu adalah kegiatan ini adalah akhir semester basket bersama. Jadi seperti yang di judul bahwa kegiatan ini nanti akan dilaksanakan pada akhir semester. Kemudian dilakukan oleh seluruh siswa, akan tetapi karena kelas 9-nya sudah fokus pada kegiatan ujian sehingga kami membatasi kegiatan ini dilakukan oleh kelas 7 dan kelas 8. Kemudian latar belakangnya panjang ya. Jadi satu sisi kami dapat model ini dari kegiatan PKG. Kemudian kegiatan ini sepertinya sangat menarik karena lain daripada yang lain. Walaupun sebenarnya sudah pernah merasakan kegiatan ini atau model semacam ini, tapi dulu atas namanya itu kalau nggak salah itu model event seperti itu. Cuma detail pelaksanaannya itu tidak tahu. Kemarin itu seperti dibukakan pintunya, kita bisa lihat step by stepnya, kita juga mempraktikannya dan alhamdulillah 2 minggu ini di SMP Negeri 5 saya sudah mengaplikasikannya di kelas-kelas dan luar biasa. Dan itulah karena itu saya latar belakangnya adalah karena kemampuan atau keadaan dari SMP Negeri 5 secara fasilitas sangat mendukung, secara kemampuan peserta didik juga kita sangat mendukung, sehingga ada ekspektasi tinggi terhadap kegiatan ini per kelas, apalagi nanti kalau sudah dilakukan seluruh warga SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian tujuan program kami yaitu pasti satunya mewujudkan siswa kita untuk menjadi siswa yang berakhlak mulia, kemudian sehat. Apalagi ini kegiatannya sangat menggembirakan, mereka mendapat tantangan yang mereka happy. Kemudian tujuannya juga akan terlihat nanti akan adanya prestasi, karena ujung-ujungnya kegiatan ini nanti akan ada event atau puncak acara yang mereka akan diberi hadiah atau diberi apresiasi terhadap prestasi mereka. Kemudian tentunya setelah kegiatan ini mereka lebih paham tentang mereka menjadi atlet atau sebagai tim, kalau saya ngomongin sebagai klub, serta menjadi penyelenggara, bahkan sebagai penonton pun itu ada caranya seperti itu. Kemudian di sini juga yang paling jelas adalah menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Setiap kelas yang sudah saya aplikasikan di aksi nyata atau di pembelajaran itu memiliki pengalaman yang beda-beda. Nanti di kelas A mungkin dia lebih entertainer, jadi mereka entertainernya, tapi untuk pembelajaran atau untuk pertandingannya mungkin kurang karena mereka kurang memahami. Tapi di kelas yang lain propertinya yang luar biasa, berarti ada kemungkinan anak-anaknya pintar dalam hal kreasi. Kelompok yang lain atau kelas yang lain sangat intens terhadap aturan, bahkan 3 second violation aja mereka gunakan. Jadi ada beberapa karakter tiap kelas yang berbeda-beda dan itu potensial untuk SMP Negeri 5 untuk mengadakan SEM ini atau sport education ini. Kemudian yang jelas juga untuk motivasi karena semua peserta terlibat, tidak ada peserta yang tidak terlibat, baik pra kegiatan maupun saat kegiatan. Kemudian untuk capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, capaiannya pasti yang pertama agar peserta didik memahami peraturan, karena ini tujuan pembelajaran kami. PJOK-nya kami, mereka paham tentang peraturannya, tekniknya dan sebagainya. Kemudian di situ mereka mengembangkan kemampuan individu termasuk sportivitasnya, karena mereka nanti tanding.
mereka benar-benar juga membuat acara yang sedemikian rupa supaya saat mereka jadi klubnya mereka juga akan disambut sedemikian rupa. Kemudian saya pastinya kepemimpinan mereka. Di situ setiap kelompoknya itu ada istilahnya koordinatornya atau ketua timnya, dan di situ mereka menjadi seorang peserta atau klub. Klub itu kan berarti nanti ada peserta, ada atletnya, ada cadangannya, ada pelatihnya atau coachnya, bahkan ada officialnya, ada medisnya dan sebagainya. Kemudian yang paling nanti ujungnya yang kita harapkan dari kurikulum merdeka kita adalah karakter peduli tentang kesehatan. Jadi dari usia dini instansi pendidikan anak-anak itu terbiasa bahwa olahraga itu penting, sehingga nanti jangan sampai menjadi generasi seperti kita yang mager, dan ini nanti hasilnya akan baik untuk negara kita. Kemudian langkah-langkahnya ada beberapa persiapan, pasti ada persiapan, kemudian pemilihan peran, nanti mereka akan memilih peran sesuai dengan kemampuan mereka atau sesuai minat mereka. Kemudian penyiapan untuk penyelenggara iya, untuk atletnya juga iya, kemudian yang jelas ada penyelenggaraan turnamennya saat kegiatannya, dan yang keren banget nanti akan ada puncak dari kegiatan yaitu tentang penyerahan hadiah. Jadi di situ akan kelihatan kreativitas mereka. Dan hasilnya nanti pemahaman iya, mereka sangat memahami dari kegiatan ini termasuk di dalam-dalamnya. Kemudian struktur program ini masuk ke co-kurikuler. Jadi kalau kemarin saya menggunakan SEM itu menggunakan intrakurikuler karena masuk dalam PJUK, tapi kalau ini co-kurikuler. Kemudian kelas yang akan diambil adalah kelas 7 dan 8 karena kita agak menjaga untuk kelas 9 untuk persiapan ujian. Kemudian mitra yang rencana kami gandeng adalah pasti dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian staf dan sebagainya atau wakil sebagai istilahnya izin dan sebagainya. Kemudian guru TIK. Guru TIK kenapa? Karena anak-anak membutuhkan di sini nanti harapan kami mereka bisa live streaming, bahkan YouTube dan sebagainya dipakai, apalagi fasilitas kita itu sangat memadai terkait dengan ada ruang podcast, kemudian internet juga sangat lancar, kemudian IT anak juga bagus. Nah ini akan dibimbing oleh guru TIK. Kemudian ada guru bahasa Indonesia, terkait di situ mereka akan tahu atau menjadi MC, menjadi menjadi komentator, menjadi apa. Nah itu termasuk jadi pembuatan sertifikat dan sebagainya, itu mereka akan komunikasi dengan guru bahasa Indonesia terkait dengan tata bahasanya. Kemudian kenapa guru seni budaya? Karena di sini ada properti nanti yang membuat anak semua. Jadi kreasi mereka seperti pengalaman kemarin, kreasinya mereka berbeda-beda sesuai dengan karakter bahkan minat mereka. Kemudian yang terakhir adalah guru BK. Kenapa guru BK? Karena di situ anak-anak akan ada rasa untuk motivasi tinggi, termasuk juga yang juga jika ada kalah dan sebagainya itu dari guru BK akan menguatkan seperti itu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, sekolah kita sangat memiliki potensi atau aset yang sangat positif. Pertama yaitu kepala sekolah, kita juga memiliki guru yang memiliki bidangnya masing-masing dan profesional semua. Murid kita juga heterogen dengan kebiasaan anak-anak, apalagi di SMP 5 itu basket termasuk yang favorit meskipun tidak semua bisa basket. Kemudian sekolah juga memiliki 2 lapangan, kemudian punya indoor meskipun hanya untuk kegiatan yang belum fix. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang luar biasa, bahkan kita juga punya ruang podcast, sarana prasarana, dan modal finansial kita juga insya Allah juga berlimpah ya, dari dana bos ada, kemudian dukungan dari wali murid, sponsor dan sebagainya. Kemudian evaluasi kami yaitu pasti ada 7 sebenarnya untuk evaluasi. Yang pertama tujuan pembelajaran kita harus dievaluasi, kemudian ada beberapa refleksi, kemudian evaluasi manajemen. Jadi tidak hanya evaluasi pra, evaluasi saat, dan evaluasi pasca. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusinya. Yang pertama pengelolaan waktu. Jadi SMP kita terkenal dengan padatnya acara. Untuk itu maka kita benar-benar harus penjadwalan yang efisien, apalagi itu rencananya adalah di akhir semester. Kemudian faktor alam atau cuaca, solusinya ya kita nanti bagaimana caranya kita bisa dilakukan di indoor. Kemudian motivasi peserta didik,
Caranya dengan pendekatan positif, makanya tadi kita gandeng teman-teman dari BK. Kemudian kesulitan dalam manajemen, nah ini harus ada komunikasi terbuka. Kesulitan manajemen itu maksudnya kelas-kelas yang mungkin ada anak yang mager, tidak bisa dan sebagainya. Kemudian seperti itu, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian rencana tindak lanjut dari kegiatan kami. Semoga saja bisa terlaksana di akhir semester ini. Jikapun tidak, akan ada evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Untuk selebihnya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.